Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Nugroho Room. Silahkan masuk di room. Jadi di kesempatan kali ini saya akan membagikan terkait pengetahuan kuantitatif berdasarkan hitungan catatan dan rumus-rumus yang dirangkum menjadi satu dan akan saya bahas menurut pemahaman saya ya. Karena di dalam rumus ini banyak ya terkait pengetahuan kuantitatif atau di bidang matematika dan di hitung-hitungan. Jadi materi ini untuk semua kalangan ya, di tingkat SD, SMP, SMA, dan juga khususnya mungkin ada di beberapa di bidang SKB ya, khusus untuk tes-tes baik di CPNS maupun di soal kedinasan ya. Baik, langsung saja kita mulai dari aritmatika sosial tentang untung atau laba. Untuk menghitungnya, kalau mencari untung itu harga jual dikurangi harga beli. Begitupun juga dari rugi. Kalau rugi, harga yang dibeli, harga beli itu dikurangi harga jual. Kemudian persentase laba saya zoom. Ya, untuk laba itu laba per harga beli dikali 100% ya. Begitupun juga untuk persentase rugi, itu rugi per atau dibagi harga beli dikali 100%. Di sini juga ada harga jual, juga mencari harga jual persentasenya. Kemudian besaran diskon ya, besaran diskon dan harga diskon. Untuk rumusannya seperti itu ya, ada persentase diskonnya dibagi harga awalnya dan dikali 100%. Untuk harga diskon itu biasanya 100 dikurangi persentase diskonnya, jadi diskonnya berapa persen dibagi 100 kemudian dikali harga awal. Kemudian ada ini, kita bahas dari kiri ke kanan ya. Ada bunga ya, biasanya kalau di jual beli ya, atau mungkin di pembelian transaksi di bank ya, atau mungkin lain sebagainya, itu ada semacam ini ya. Ada periode tahunan, bulanan, dan harian. Nanti rekan-rekan pelajari sendiri ya. Kemudian ada kombinator, ada permutasi. Nah, ada permutasi, kemudian permutasi klinis. Ada kombinasi juga, rumusnya seperti ini. Mungkin rekan-rekan sudah tahu ya, atau mungkin adik-adik yang sudah pernah belajar di tingkat SMP, SMA itu. Ada peluang juga. Kita agak cepat saja karena kalau saya bahas satu persatu akan butuh waktu yang sangat lama sekali ya. Di sini juga ada peluang binomial, ada bulatan ya, ciri-ciri sudut lingkaran ya seperti ini, ada poligon sudut. Ya, nanti file ini akan saya bagikan secara gratis ya, bisa diunduh di link deskripsi ya. Nanti rekan-rekan pelajari ya, seperti itu. Kemudian ciri-ciri sudut. Nah, untuk sudut ini misalkan di sini A sama dengan sudut C, sedangkan B itu sama dengan D. Ini untuk ciri-ciri sudut seperti ini ya. Ada yang kedua, A plus B plus C sama dengan 180 derajat. Nah, seperti itu ya. Untuk A plus B plus C sama dengan 360 derajat. Seperti itu. Kemudian ada kesebangunan. Nah, di sini kalau tidak salah ada kemarin di tes CPNS ya. Nah, misalkan segitiga ABC sejajar dengan segitiga DEC. Seperti itu ya. Nah, ini rekan-rekan pelajari sendiri. Rumusannya ada di situ. Ya. Kemudian ada ganjil genap, ada statistika, ada bangun data juga. Ini ada operasi ya, ada operasionalnya. Misalkan A ditambah B pangkat 2 itu sama dengan A kuadrat ditambah 2AB ditambah B kuadrat, seperti itu ya. Nah, ini ada fungsi juga. Nah, mungkin rekan-rekan yang pernah membahas ini. Nah, ada fungsi dan bukan fungsi. Kemudian ada syarat bilangan. Nah, di sini ada syarat bilangan. Ini biasanya bilangan yang habis dibagi berapa. Di sini ada sampai habis dibagi 19. Saya ambil contoh, misalkan rumusnya seperti ini ya, konsepnya. Habis dibagi 2 apabila terakhirnya 0 atau genap. Misalkan 212 dibagi 2 sama dengan 106. Begitupun 360 dibagi 2 itu 180. Belakangnya kan 0, 180 itu. Ya, terakhirnya. Atau genap, 6 kan genap. Nah, seperti itu. Kemudian habis dibagi 3 ya.
Apabila jumlah bilangan dari angka-angkanya habis dibagi 3, misalkan seperti ini ya, 411 itu samanya 4 untuk angkanya itu ya, 4 ditambah 1 tambah 1 sama dengan 6. Berarti habis dibagi 3, seperti itu. Itu untuk rumus cepatnya ya, trik cepatnya seperti itu ya. Kita lanjut, nanti rekan-rekan pelajari sendiri ya. Kemudian ada bentuk akar. Nah, bentuk akar ini mungkin yang sudah pernah belajar tentang sifat-sifatnya ya. Misalkan akar AB ditambah akar AB ditambah akar AB ditambah titik sama dengan B ya. Dengan misalkan B dikurangi A sama dengan 1 ya. Istilahnya contohnya akar 12 ditambah akar 12 ditambah akar berapa, hasilnya berapa. Nah, misalkan seperti itu ya. Misalkan 12 itu 4 dikali 3 ya. Misalkan B itu adalah 4 dan A itu adalah 3. B dikurangi A itu hasilnya 1. Seperti jadi B dikurangi A sama dengan 1. Di sini juga ada seperti itu ya. Dan masih banyak lagi, nanti rekan-rekan pelajari, rekan-rekan pahami ya. Semoga file semacam ini juga bermanfaat ya. Kemudian ada baris dan deret. Jenis-jenisnya ada bilangan Fibonacci ya. Jadi bilangan ini setiap suku merupakan jumlah dari 2 suku sebelumnya ya. Misalkan 1 ke 3 ke 4. Jadi awalnya 1 ditambah 3 hasilnya 4. Nah, kemudian 3 ditambah 4 hasilnya 7. Kemudian 4 ditambah 7 hasilnya 11 dan seterusnya. Itu bilangan Fibonacci. Kemudian ada lari, terdapat menjadi beberapa subderet ya. Yang pertama deret 1 lari sederhana, penjumlahan ditambah 3 tambah 3 tambah 3 dan seterusnya. Kemudian deret 1 lari operasi hitung. Misalkan ini agak rumit ya kalau nggak fokus. 18 biasanya ada titik-titiknya. Ini karena contoh saja ya. 18 ke 9 itu berarti dibagi 2. Kemudian 9 ke 3 itu di akar ya, di akar. Kemudian 3 ke 8 ditambah 5 dan seterusnya, berpola ya. Kemudian ada deret 1 lari berulang, ada deret 2 lari, ada deret 3 ya. Kemudian yang keempat deret kombinasi. Nah, kombinasi ini yang tingkat tinggi ya. Misalkan 2 ke 4 ke 5 ke 6 7 8 9 11 13. Nah, di situ kita tarik dulu angka 2 ke 5, berarti ditambah 3. Kemudian 5 ke 8 ditambah 3. 8 ke 11 tambah 3. Kemudian yang baret bawah 4 ke 6 ditambah 2. 6 ke 9 ditambah 3. 9 ke 13 tambah 4. Nah, kemudian ada tingkatannya lagi karena kombinasi. 2 tambah 2 ke tambah 3 itu sama dengan ditambah 1. Tambah 3 ke tambah 4 sama dengan tambah 1 ya. Seperti itu. Kemudian ada deret bentuk pecahan. Nah, ini lagi ada pecahan ya, seperti itu. Ya, untuk pecahannya pembilang ya. Dan operasi hitungan itu tambah 2, kalau penyebut operasi hitungan tambah 3. Ini misalkan contohnya seperti itu ya. Ada pola bilangan juga ya, pola bilangan dengan beda tetap seperti itu. Kita lanjut ke bawah, suku ke N. Nah, ini barisan geometri juga ya. Misalkan setiap N berlaku UN per Fn dikurangi 1 sama dengan R, rasio antara 2 suku berurutan ya. Nah, ini yang sering menyita waktu rekan-rekan menghitungnya ya. Maka dari itu dihafalkan. Misalkan ada soal 0,167 ditambah 5 sama dengan berapa. Kita rubah dulu misalkan ke persen atau ke pecahan. Kalau misalkan ke pecahan, kita hafalkan dulu 0,167 itu sama dengan 1/6. Jadi tinggal ditambahkan 1/6 ditambah 5 tadi. Misalkan untuk contoh soalnya ya, ini pecahan seperti ini dihafalkan ya, perubahan seperti ini. Biasanya ini menyita waktu untuk kita menghitung, karena kalau kita hitung manual itu lebih lama. Karena matematika itu prinsipnya sama ya, ketika kita tahu ya, intinya sama. Kecuali
kita hafalkan bisa, kecuali kalau kita belajarkan ke peserta didik beda lagi ya, karena harus ada konsep dan hafal juga, jadi tidak cukup hafal saja. Kemudian ada akar kuadrat. Nah, ini cara cepatnya bisa kita hafalkan juga ya. Misalkan saya ambil contoh dari akar 1 sampai 2500 ya. Akar 2500 adalah 50 seperti itu ya. Rekan-rekan simak dan pelajari sendiri ya. Kemudian ada cara cepat hitung akar pangkat 3. Nah, di sini ada contohnya ya. Cara pengerjaannya seperti ini. Misalkan ini saya ambil contoh 3 akar 3014 ini ya, 314.432. Ini kita ambil polanya dulu ya. Yang pertama angka 6 dan 8 ya. 6 dan 8 itu dapatnya seperti ini. Jadi yang ke-6 ini itu 216 karena dikurangi ya. Jadi 314 dikurangi 6. Kemudian 432 ini jawabannya seperti ini caranya, teknisnya. Kemudian kita ke perkalian kuadrat berakhiran 5. Nah, ini karena ini coretan yang punya ya. Jadi kalau tidak kalian pahami, biasanya kalian baca resapi, kalian ulang-ulang cari sendiri, biasanya ketemu. Karena ini langsungan ya, bukan milik saya, jadi tapi dari yang punya ini diminta untuk membagikan, siapa tahu dapat bermanfaat ya. Kemudian ada himpunan. Nah, di himpunan ini ada contoh soal dan pengerjaannya ya. Misalkan siswa 7D ada 36 anak, 5 anak tidak suka voli dan basket, 25 anak suka basket, 10 anak suka keduanya. Berapa siswa yang suka voli saja? Nah, seperti ini. Caranya dibuat himpunan dulu ya. Mungkin kalau rekan-rekan sudah paham bisa lebih mudah ya, sebagai pengingat saja. Terus ada sifat-sifat himpunan. Nah, di sini beserta cara sifat himpunan dan sifat komutatif, asosiatif, distributif, dan sifat pengurangan. Ada contohnya dan rumusnya juga, contoh pengerjaannya. Ini ada cara 1, ada cara 2 ya. Permutasi dan kombinasi juga ada ya, contoh soalnya seperti itu. Jadi di halaman yang belakang ini semuanya contoh soal dan pengerjaannya ya, rekan-rekan. Jadi bisa rekan-rekan pahami sendiri, rekan-rekan kaji sendiri ya. Semoga ini bermanfaat sesuai amanat yang punya. Jadi jangan lupa boleh di-share ya ke rekan-rekan yang lain, ke adik-adik yang lain ya, ke adik-adik dari SMP, SMP atau mungkin dari sekolah dasar. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa share, subscribe, dan bunyikan notifikasi agar rekan-rekan selalu mengikuti updatean video saya yang terbaru ya. Silahkan bisa di-download di link deskripsi ya. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.